Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Sehat semua? Aurel, Frederick, Hans, Renat, Puji Tuhan sehat, Pak. Hans, Sehat, Jason, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Nathan, Pak. Feral, Sehat, Pak. Siap, Sehat, sehat. Pak. Anu, Cindy. Oke, sudah Sehat, lengkap Pak. ya, sudah hadir semua. Kita mulai perkuliahan hari ini. Saya minta tolong untuk dibuka dengan doa terlebih dahulu ya oleh Stefanus. Baik, Pak. Mari teman-teman dan juga Pak Yan, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas turun Roh Kudus-Mu. Kami semua bisa berkumpul dalam Zoom ini dengan keadaan sehat dan tidak kurang apapun. Semoga apa yang Pak Yan berikan pada hari ini, materi dan juga soal-soal pembelajaran, berarti semoga beliau bisa memberikan materi dengan baik, dan juga teman-teman kami semoga bisa menerima materi ini dan juga bisa mengerjakan di kemudian hari dengan baik juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu serahkan doa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Stefanus. Mari kita mulai terlebih dahulu dari penjelasan tentang mata kuliah ini ya. Kita sedang berada di kelas akuntansi apa, teman-teman? Manajerial. Pasti akuntansi manajerial itu mari kita bahas dan saya akan jelaskan capaian pembelajaran di mata kuliah ini, kemudian sampai dengan metode pembelajaran dan sistem penilaian. Ya, harapan kita bahwa semua bisa mengerti dari awal desain mata kuliah ini sedemikian sehingga juga bisa mendapatkan hasil manfaat ilmu dan juga nilai yang juga baik. Ya, apakah share screen saya bisa terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Bisa. Terlihat. Baik. Oke. Perkenalan diri dulu di awal. Nama saya Kristianto Setiawan, dosen dari Fakultas Kewirausahaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saya akan mengajar mata kuliah akuntansi ya, di fakultas ini, Fakultas Kewirausahaan. Teman-teman yang perlu untuk kontak untuk bertanya bisa menghubungi saya di nomor dan di alamat email berikut ya. Kita bahas dulu untuk deskripsi mata kuliah, CPMK, silabus, sistem dan metode pembelajaran, interaksi kita selama 1 semester dan juga sistem penilaian agar semuanya transparan di awal. Oke, deskripsi mata kuliah ini berfokus pada pemahaman holistik teman-teman mengenai konsep akuntansi dan manajemen biaya, tapi untuk menganalisis kebutuhan serta memberikan informasi yang tepat bagi manajemen dalam melakukan planning, control, decision making, dan evaluasi, performance evaluation, baik pada industri manufaktur, jasa, dan barang dagang. Ya. Kemudian capaian pembelajaran yang kita harapkan kita bisa dapatkan dalam 1 semester ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis biaya, kemudian menentukan fungsi persamaan matematika biaya, kemudian melakukan perhitungan biaya, baik di perusahaan manufaktur, dagang, dan jasa, kemudian melakukan alokasi biaya dengan baik, ya, untuk produk dan jasa, baik menggunakan tradisional dan contemporary method. Kemudian yang terakhir melakukan penyajian dan analisis informasi akuntansi manajemen dalam 3 proses yang tadi saya katakan: perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Ya, hari ini, khusus hari ini nanti kita akan mulai masuk yang pertama. Frederick, yang pertama hari ini nanti kita akan mampu mengidentifikasi apa setelah pertemuan hari ini? Berbagai jenis fungsi biaya, serta menentukan fungsi apa? Matematika persamaan biaya. Yes, betul. Menentukan fungsi persamaan matematika biaya. Terima kasih Frederick. Nah, ini selama 1 semester bisa terlihat ya teman-teman ya, dari minggu pertama sampai minggu ke-7 kita akan belajar 7 minggu untuk kemudian teman-teman akan menghadapi UTS, dan di minggu ke-8 sampai minggu ke-14 kita akan belajar materi-materi cost allocation sampai variable versus absorption costing untuk
materi UAS teman-teman. Ya, nah sistem pembelajarannya bagaimana sih Pak? Kita akan lakukan blended learning, meskipun mayoritas kita akan face to face learning ya teman-teman, dan juga ada sesekali hal yang perlu kita untuk online learning. Tapi mayoritas satu semester ini kita akan lakukan secara face to face learning ya, on-site learning. Oke. Metode pembelajarannya saya tidak mau hanya satu arah, meskipun ada ceramah kuliah, kita akan sama-sama small group discussion, berdiskusi, problem based learning, project based learning, sedemikian sehingga konsep teori yang kita pelajarin di kelas itu bisa kita aplikasikan untuk address to specific problem, itu menyelesaikan permasalahan dan juga based on project, sehingga kita tahu bahwa di lapangannya hal-hal yang kita pelajari ini berfaedah, gitu, bermanfaat ya teman-teman. Seperti biasanya saya selalu mengatakan bahwa kita perlu belajar dengan aktif dan gembira ya, bukan hanya mendengarkan kemudian lama-lama pasti ngantuk. Kita bisa berdiskusi, kita bisa ngobrol dengan enjoy, tapi serius, dan capaian pembelajarannya tetap tercapai ya teman-teman ya. Ketika tidak paham sesuatu, ketika perlu penjelasan, jangan sungkan untuk langsung raise hand, angkat tangan, langsung tanya gitu, Pak, mohon tanya tentang ini bagaimana, bla bla bla, ya. Kita akan berdiskusi. Oke. Sistem penilaiannya, Pak, 40% di tugas dan keaktifan, kemudian 60% untuk UTS dan UAS. Nah, saya tidak mau ini jadi zona abu-abu bahwa apa indikatornya, Pak, untuk tugas yang bagus, untuk keaktifan yang juga bisa terlihat ketika di perkuliahan. Indikator yang sebagai berikut ya, untuk tugas dan keaktifan saya akan kasih ya, rubriknya, penilaiannya ya, teman-teman bisa lihat di layar. Jika hanya meniru, mengumpulkan tanpa merangkum, tidak aktif sama sekali juga di kelas 0 sampai 54, kalau level cukup 55 sampai 74, kemudian kalau tugasnya baik dan rekan-rekan aktif, maka teman-teman akan mendapatkan skor 75 sampai 100. Aktif bertanya, menjawab, dan juga berdiskusi. Teman ya. Untuk UTS, UAS Pak bagaimana? Ini kita di Widya Mandala punya grade scoring dari A sampai E ya teman-teman. Jika lebih besar nilai lebih besar sama dengan 80, teman-teman akan mendapatkan nilai A dan jika memenuhi indikator berikut. Ya, saya bukan hanya tampilkan di sini, saya juga sudah mengupload RPS-nya di Bella ukWMS.ac.id supaya teman-teman bisa melihat, mengukur gitu bahwa penilaian ini dilakukan secara objektif gitu, sesuai dengan indikator yang sudah kita sama-sama ketahui sejak awal. Ya, demikian untuk aturan main perkuliahannya, harus aktif di kelas, kemudian bertanya, menjawab, dan ketika saya mengajar, ketika saya ajak untuk berdiskusi, teman-teman merespon. Ketika saya tanya gitu, ada berapa jenis biaya? 4. Saya sampaikan ada 4 jenis biaya, misal katakan. Teman-teman ketika saya minta tolong mengulangi, tolong diulang. Karena sesuatu yang kita ulangi, kita akan ingat. Remember, repetition is the mother of all skills. Pengulangan adalah ibu dari seluruh keterampilan. Kita bisa karena biasa. Betul ya? Ketika kita ngulangi, lebih ingat. Tapi kalau di kelas cuma diam, duduk, kemudian ngantuk, lama-lama bablas gitu. Nggak ngajar apa. Tapi kalau kita ngulangin, kita ikut terlibat. Ikut apa teman-teman? Terlibat. Pak. Itu baru kelas akuntansi manajerial. Ikut terlibat. Kalau ikut terlibat, aktif terus nih perhatiannya, dan sedemikian sehingga daya serapnya juga akan semakin tinggi. Oke? Bisa disepakati semua selama 1 semester ini? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. bisa belajar dengan aktif, bisa belajar dengan gembira, supaya kelas ini bukan jadi hanya kelas, karena kan akuntansi identik dengan sesuatu yang hanya menghitung, melaporkan, menyajikan, menganalisis. No, kita belajar dengan happy, kita belajar dengan aktif, supaya apa yang kita pelajari benar-benar berfaedah, baik untuk hari ini dan juga teman-teman setelah lulus dari Fakultas Kewirausahaan. Oke? Nah, topik hari ini kita akan belajar mengenai how to cost behave.
bagaimana biaya ini berperilaku. Saya minta beberapa teman dulu untuk sama-sama berdiskusi ya dengan saya. Minggu lalu kita belajar tentang klasifikasi biaya, teman-teman. Ya, jenis biaya itu diklasifikasikan kalau berdasarkan traceability-nya atau kemampuan penelusurannya dibagi jadi berapa, Siska? Dibagi 2. Itu ada Ada 2. direct, direct sama indirect. Oke, langsung dan tidak langsung ya. Kalau mudah ditelusuri ke cost object langsung. Iya, Ya? benar Pak. Kalau tidak mudah ditelusuri ke cost object dengan cara yang ekonomis, itu indirect. Good, terima kasih Siska. Menurut fungsinya, saya minta Stefanus. Kalau fungsinya ada 2, Pak. Yang pertama ada product cost, dan yang kedua ada period cost. Betul. Produk atau manufacturing ya, Stefanus ya. Period Ya, Pak. atau yang period atau non-manufacturing. Ya. Good, terima kasih Stefanus. Behavior atau perilakunya, Hans, Michael. Ya, Pak. Tolong. Untuk yang behavioral ada 3, Pak. Yang pertama ada fixed cost, yang kedua ada variable cost, yang ketiga ada step fixed cost. Good, tetap variabel dan dia tetap tapi bertahap ya, Hans ya. Ya. Kita berdiskusi lebih lanjut tentang itu, Hans, di slide berikutnya. Menurut relevansinya, saya minta tolong Jason. Masih ingat, Sen? Ada 2, Pak. Ada 2. Apa? Opportunity cost dan Betul, biaya peluang yang dimana masih relevan untuk pengambilan keputusan dan sunk cost yang sudah terjadi di masa lampau dan tidak relevan lagi untuk dalam pengambilan keputusan. Oke, terima kasih. Hans, tadi kita bicara tentang fixed variable dan step fixed cost. Ya, benar ya? Betul, Pak. Ini nih, tadi judul chapter kita belajar how to cost behave, bagaimana biaya itu berperilaku. Nah, cost behavior atau perilaku biaya itu apa sih Pak sebenarnya? Bicara tentang apa sih? Bicara bagaimana biaya itu bereaksi terhadap perubahan level aktivitas. Bereaksi terhadap apa, Hans? Perubahan level aktivitas. Level aktivitas. Kalau level aktivitasnya berubah, tapi biayanya konstan, dinamakan apa? Itu dinamakan fixed cost, Pak. Fixed cost, betul sekali. Kalau aktivitasnya berubah dan biayanya ikut berubah, Masuk ke variable cost. variabel. Kalau step fixed cost apa? Step fixed cost itu kayak biaya yang bersifat tetap selama dalam relevan range-nya, Pak. Wah, bagus, masih ingat. Selama dalam rentang tertentu dia tetap, tapi Ya. ketika sudah lewat rentangnya, dia akan mengalami perubahan. Betul ya? Betul. Oke, terima kasih. Nah, sekarang untuk yang fixed cost tadi nih, kita bahas, Hans. Ya, Pak. Fixed cost saya katakan remains unchanged, tidak berubah secara total, meskipun level aktivitasnya berubah. Betul ya? Meskipun level aktivitasnya berubah. Atau kalau dalam cost term, kita ada pernah belajar tentang cost driver, pemicu biayanya. Meskipun pemicu biayanya ini atau cost drivernya ini naik atau turun, fixed cost-nya tetap konsisten. Ya, tetap konsisten. Nah, lihat, kita bisa lihat dari kurva di bawah ini, ya, unit of output-nya bertambah ya kan ya, 1, 2, sampai 5 di sini, ya, tetap fixed cost-nya $1.000. Benar ya? Benar, Pak. Tidak berubah. Nah, contohnya apa kira-kira biaya seperti ini? Contohnya mungkin Yang paling sering. biasanya kayak mungkin kita mau misalnya ingin buka bisnis kayak bikin tempat apa ya, kayak tempat makan kayak jual martabak gitu misalnya. Nah itu kan kita perlu sewa tempat, Pak. Nah itu sewa tempatnya itu biasanya harganya dari tahun ke tahun itu pasti sama gitu. Oke. Dalam yang Hans maksud mungkin dalam setahun tetap ya sama ya, katakanlah $1.000 itu atau katakanlah 15 juta rupiah itu dia tetap terus meskipun martabak yang dibuat setiap bulannya naik dan turun secara kuantitas tapi tidak merubah total biaya sewanya. Iya, benar ya. Nah, tapi semakin banyak martabak yang kita buat, Hans, maka average fixed cost-nya akan semakin turun. Semakin turun. Makanya kita bisa lihat dari kurva. Oleh karena itu kita bisa lihat dari kurvanya, ya, dia melanda turun dari kiri atas ke kanan bawah. Semakin lama semakin kecil
jumlahnya. Ya, benar ya? Oke. Thank you, Hans. Iya. Untuk variabel cost yang berikutnya, kita bisa lihat teman-teman di sini. Oke. Kalau fixed cost tadi tetap terus, berapapun level aktivitas, berbeda dengan variabel cost. Cindy di mana? Ada Iya, Pak. Sin. Iya. Kalau tadi Hans kasih contoh martabak misal, atau kita tarik yang mungkin lebih umum, roti. Kalau roti itu kan perlu biaya tepung, pasti Iya, ya. Pak. Kalau kan roti, berarti biaya tepung yang kita butuhkan semakin besar, Pak. besar. Mengikuti jumlah produksi. Betul. Kalau pesanannya 1.000, maka kita harus beli tepung yang untuk mencukupi 1.000. Tapi kalau Iya. pesanannya 10.000, maka otomatis biaya tepung yang kita perlukan, yang kita keluarkan juga semakin besar. Ya, itu kenapa variabel cost tipsnya atau arah bentuk kurvanya meningkat, mengikuti level aktivitasnya. Betul ya, Sini ya? Benar ya? Iya, Pak. Betul. Oke, yuk. Terakhir untuk behavior-nya ini, step fixed cost. Aurel bisa Iya, on-mic? Pak. Ya. Tadi sudah dikatakan dengan Hans, dia bersifat apa? Tetap selama dalam Relevan tertentu. relevan range tertentu. Contoh, kalau kita mau sewa space ruangan yang 1.000 square feet ini, kita butuh biaya $30.000. Ya, Rel. Iya, Pak. Tapi kalau kita butuhnya cuma 800 square feet, maka cukup nih, perlu sewa satu doang, 1.000 square feet cukup. Biayanya fix, 30.000. Tapi kalau kita sudah lebih 1.500 square feet, maka biayanya nggak bisa lagi dong, $30.000. Benar ya? Benar, Pak. Mengalami peningkatan nih, kita harus sewa 1.000 square feet berikutnya, dan itu bukan bersifat variabel per square feet-nya. Tapi ketika kita blok satu area lagi, kita minta tambah satu area lagi yang 1.000 square feet itu, maka otomatis biayanya langsung bertambah menjadi $60.000 US dollar. Meskipun kita hanya butuh 1.500 nih, tapi karena di range-nya itu 1.000 sampai 2.000 harus sewa satu lagi, maka otomatis langsung menambah double nih biaya. Bisa dipahami ya, Rel? Bisa, Pak. Oke, teman-teman, kita sudah belajar fix, variabel, dan step fixed cost. Saya mau melakukan evaluasi singkat dulu untuk mengetahui apakah teman-teman sudah memahami dengan baik. Minta tolong Hans S, apakah bisa membantu untuk membacakan soal? Bisa, Pak. Ya. Which of the following costs will be variable with respect to the number of cones sold at a Baskin-Robbins shop? There may be more than one correct answer. Jadi jawabannya ada lebih dari satu. Sebentar, yes, terima kasih Hans. Biaya mana yang bersifat variabel nih terhadap penjualan cones? Ada yang mau mencoba? Poin keaktifan saya buka. Ada? Tolong raise hand dulu ya, Siska. Silakan, karena saya mengangkat tangan. Jawabannya itu C, Pak. The cost of ice cream. Benar, the cost of ice cream. Ada lagi, Renat. Dipersilakan, Renat. Ini D juga bisa, Pak. The cost of napkins for customer. Kenapa kok D? Karena the cost of lighting, dan yang B, the wages of the store manager, ini besarannya itu tidak ditentukan oleh jumlah kun yang terjual, Pak. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan teman-teman. Ya, Siska dan Renat benar jawabannya, cost ice cream-nya dan juga cost of napkins-nya. Good. Alasannya juga sudah tepat sekali ya, karena biaya lampu dan gaji manajer toko tidak ditentukan oleh coach-nya. Good, saya catat dulu poin keaktifan untuk Siska dan Renat ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, topik hari ini tentang how to cost behave, bagaimana perilaku biaya ini. Tadi Frederick sudah sampaikan di awal, waktu saya tanya bahwa kita hari ini belajar untuk menghitung atau menentukan fungsi matematika dari persamaan biaya. Ya. Dan metode yang digunakan, salah satunya ialah high-low method. Dari namanya jelas tuh, high sama low, teman-teman. Kita cari yang tertinggi dan terendah.
Saya minta tolong dibantu dulu baca oleh Nathan. Apakah bisa minta tolong Nathan? Baik, Pak. Michael recorded the following production activity and maintenance cost for 4 months. Oke, ada aktivitasnya dan juga ada cost-nya ya Nathan ya. Di sini Iya. dari bulan Januari berapa unit yang diproduksi? 8.000, Pak. Dengan cost berapa, Nak? 9.800. 9.800. Februari ada, Maret ada, dan April ada. Benar ya, Nathan ya? Iya. Nah, Benar, ini kalau kita plot gitu, mana yang menjadi variabel X dan mana yang menjadi variabel Y, Nathan? Kalau variabel X-nya itu unit, Pak, dan variabel Y-nya itu cost. Oke. Dan X yang mempengaruhi Y ya? X Ya, yang independen dan Y yang dependen. Baik, terima kasih Nathan. Saya pengen diskusi sebentar dengan Frederick. Ya, Pak. Kalau di nama metodenya high low, yang high berarti yang mana ya? Yang high Bulan yang mana? yang Januari, Pak. Januari. Yang low? Yang low yang April. Oke. Seandainya, Frey, saya rubah yang Februari dari 8.250 ini, Frey. Ya. Yang ini menjadi 10.000 dolar. Yang dimana dia akan paling tinggi gitu, Frey, dari seluruh bulan. Apakah bisa menjadi dia tiba-tiba yang Februari menggantikan posisi menjadi titik paling kombinasi yang paling tinggi? Tidak bisa, Pak, karena Tidak. X Karena? itu mempengaruhi Y. Nah, memperhatikan tadi ketika saya ngobrol dengan Nathan, X mempengaruhi Y. Jadi yang kita ingat teman-teman ya semuanya, Aurel, Hans Michael, Hans S. Farrell, Jason semuanya, Nathan, bahwa X-nya yang jadikan acuan, teman-teman. X-nya yang kita ambil yang tertinggi dan yang terendah, Y-nya mengikuti saja. Sebentar, sampai sini. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Paham, Pak. Paham, Bisa, Pak. Pak, paham, Pak. X-nya, Bisa, Pak. Y-nya cuma Paham. ikut. Oke, Frederick, mari. Maka kalau kita ambil dua titik tadi, Januari dan April ya Frederick ya, kita akan menemukan ini high activity dan low activity-nya. Cara mencari ya kita cari variabel cost-nya dulu per unit ya. Fixed cost-nya, kemudian baru kita buat persamaannya Y sama dengan A plus BX. Teman-teman catat baik-baik ya. Y itu mewakili total cost. Ya, dicatat ya baik-baik. Y mewakili total cost. A mewakili fixed cost. B dikali X itu mewakili variabel cost. B dikali X mewakili variabel cost. Sedangkan B itu sendiri average variable cost. Beda ya Frederick ya. B dan B kali X itu berbeda. B itu sendiri average variable cost ya. Ya. Sebentar. Tolong dibantu dulu. Siska, tadi Y apa Siska? Y itu mewakili total cost. Oke, A itu apa Frederick? A itu fixed cost. Oke, B sendiri itu apa? Average variable cost. Benar, kalau B dikali X apa nak? Variable cost. Pintar, total variable cost. Nah, kita cari B-nya dulu sekarang Frederick. Ya, caranya ini delta apa ini? Delta Y. Delta Y betul? Dibagi delta X. Delta X. Tolong dihitung dong, delta Y-nya berarti yang berapa ini? Yang mana? Delta Y-nya yang 2.400. Dolar dibagi 3.000 dolar. 3.000 unit. 3.000 unit. 3.000 unit. 2.400 dolar dibagi 3.000 unit. Nah, hasilnya, 0,8 dolar per unit. Ah, betul, bacanya gitu, 0,8 dolar per unit. Oke, terima kasih Frederick. Fixed cost-nya, siapa namanya Renat? Saya belum ngobrol sama Renat nih. Ring, tadi kan total cost itu kan sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Kalau kita mau cari fixed cost-nya, berarti total cost yang ini ya, 9.800 ini, kita kurangi dengan variable cost-nya, 0,8 tadi kali 8. Ketemu angka berapa, Ring? Ketemu totalnya hasil akhirnya itu 3.400 nanti, Pak. Yes, betul. 3.400 dolar. Ya, bisa dipahami sampai sini?
Tapi saya mau bertanya, Pak. Gimana? Ini kan contohnya kan dari yang $9.800 dan unitnya 8.000 unit, Pak. Nah, kalau saya misalnya mau pakai yang low activity level di mana cost-nya $7.400 dan unitnya adalah 5.000 unit, apakah bisa, Pak, untuk mencari fixed cost-nya? Pertanyaan Apakah bagus. sama? Boleh ya. Tolong dihitung ya, Tio. 0,8 dikalikan 5.000 itu kan 4.000 ya, Siska ya. Kemudian dikurangkan 7.400 kurangi 4.000 kan 3.400. Betul ya, Siska? Iya, benar 3.400. Jadi bisa, Renat, jawabannya. Ya, mau high yang mau low bisa. Ya, Nak? Oke, baik. Terima Oke. kasih, Pak, atas Ya, jawabannya. sama-sama. Terakhir, Feral, kita sudah ketemu kita sudah ketemu fix dan ketemu variabelnya, Feral. Ya, Pak. Maka tadi 3.400 fixed cost-nya itu apa? Jadi apa, Nak? Yang A, Pak. Benar, Peter. Kalau yang 0,8-nya? B. B. Maka terbentuklah Y sama dengan $3.400 ditambah 0,8X ya, Feral ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Ayo, mari. Sebelum kita berpisah ini, tolong dibaca soal dulu dengan cepat, Cindy. Sales salaries and commission are 10.000 when 80.000 units are sold, and 14.000 when 120.000 units are sold. Using the high-low method, what is the variable portion of sales salaries and commission? Pakai cara tadi delta Y per delta X. Agak cepat, tolong. Siapa yang bisa? Oke. Yang mana, Sis? Langsung jawabannya, Sis. Yang B, Pak. $0,1 per unit. Wah, ini sudah ngitung dengan sangat cepat. $0,1. Betul sekali ya. Dengan cara $4.000 dibagi 40.000 unit. Oke, yang terakhir saya bantu baca soalnya. What is the fixed proportion of sales salaries and commission-nya? Ayo, tadi sudah cari variable cost-nya, kemudian fixed cost-nya yuk, tolong. Siapa ini? Hans Michael dulu. Berapa yuk? Jawabannya 2.000, Pak. $2.000, betul. Terima kasih. Ya, sudah ketemu tadi dengan cara tadi ya. Total cost dikurangi total variable cost ya, Nak? Ya, betul, Pak. Oke. Ya, inilah terbentuk fungsinya $2.000 sama plus 0,1x. Ya, teman-teman. Bisa dipahami ya? Apakah ada pertanyaan? Pak, mohon izin bertanya, Pak. Boleh. Nathanael ya. Tadi kan saya juga menjelaskan kan kalau X itu merupakan unit dan Y itu merupakan cost. Benar. Nah, apakah selalu X itu unit dan Y itu selalu cost, dan apakah tidak boleh berubah gitu, Pak? Pertanyaannya bagus sekali. X itu menggambarkan cost driver. Nah, cost driver itu tidak selalu unit. Bisa jadi kilowatt per hour, bisa mesin hour, dan sebagainya. Yang penting X-nya, memilih X ini sangat signifikan sekali dampaknya. Karena ketika perusahaan salah memilih X, salah memilih cost driver, dampaknya fungsi biayanya salah, akhirnya estimasinya biayanya tidak akurat. Gitu ya, Nathan? Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Sama-sama, Nathan. Terakhir, teman-teman, tugas tolong sudah saya upload di Bella buat UKWMS. Apakah bisa tolong di-share screen? Nah, ini sudah terlihat di sini, teman-teman. Tugasnya disubmit di hari Kamis tanggal 13 April. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Untuk pertemuan hari ini apakah semua sudah jelas? Paham? Jelas, Paham. Pak. Good. Saya minta tolong ditutup dengan doa oleh Frederick. Mari Pak Yan dan teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa belajar akuntansi manajerial. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong sertai kami hingga nanti aktivitas kami berakhir. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai ketemu ya teman-teman ya. Tuhan berkati ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.